Selamat sore pemirsa di rumah, jumpa lagi dengan program Ramadan Sehat bersama RSAU Dr. Efram Harsana Magetan. Pada sore hari ini bersama saya Dr. Nunuk Cahyawati spesialis saraf akan menyampaikan tema memahami faktor risiko untuk mencegah stroke. Perlu kita tahu tentang stroke, yaitu bahwa stroke menyebabkan kematian nomor 1 setelah penyakit jantung. Stroke juga menyebabkan kecacatan permanen yang membuat penderitanya akan bergantung kepada orang lain, membutuhkan pertolongan orang lain, dan menjadi tidak mandiri. Pada saat serangannya, pasien stroke, penderita stroke membutuhkan rawat inap yang lama dan tentu saja membutuhkan biaya perawatan yang besar. Dan tentu ini akan menjadikan masalah keluarga, masalah ekonomi, masalah sosial, dan bahkan bagi pasiennya sendiri menjadi masalah psikiatri. Namun, pasien stroke, penderita stroke atau penyakit stroke dapat dicegah dengan pola hidup yang sehat dan obat-obatan. Mari kita mengenal stroke. Stroke adalah suatu gangguan fungsional otak yang terjadi secara mendadak dengan tanda dan gejala klinik baik vokal maupun global yang berlangsung 24 jam atau lebih. Jadi kelainan stroke adalah kelainan yang terletak pada pembuluh darah otak. Sebentar. Stroke terjadi apabila pembuluh darah otak mengalami penyumbatan atau pecah. Otak sendiri berfungsi, banyak fungsinya. Untuk berpikir, tentu kita tahu, untuk berpikir, untuk mengingat, untuk berbicara, untuk menggerakkan tangan, untuk menggerakkan kaki, untuk menjaga keseimbangan, untuk menjaga kesadaran, semua itu bergantung kepada kondisi fungsi otak yang baik. Bila mana terjadi stroke, gangguan pembuluh darah otak, maka fungsi-fungsi otak itu akan terganggu. Gejala-gejala yang muncul yang kita harus pahami yaitu diantaranya ada gangguan berbicara. Kenapa terjadi gangguan bicara? Karena terjadi kelemahan pada otot-otot wajah atau otot-otot mulut yang disebabkan oleh karena kelumpuhan saraf-saraf wajah dan saraf-saraf lidah. Gejala yang lain adalah kelemahan anggota gerak sebelah, bisa terjadi di sisi kanan maupun sisi kiri. Tetapi yang terjadi adalah satu sisi. Ini dengan kekuatan yang bermacam-macam, ada yang sama sekali lumpuh tidak bisa menggerakkan, ataupun yang hanya ringan tidak bisa menggenggam, tidak bisa mengangkat tangan, tidak bisa mengangkat kaki, ataupun berjalannya menjadi sulit. Kemudian ada gejala lain berupa gangguan memori, gangguan ingatan, menjadi lupa, atau gangguan yang lain adalah gangguan tidak bisa berbicara. Baik tidak bisa menangkap pembicaraan orang maupun tidak bisa mengucapkan kata-kata ataupun kalimat-kalimat. Gejala yang lebih berat lagi bisa menyebabkan gangguan kesadaran, yaitu menjadi tidak sadar bahkan sampai pada taraf koma. Gejala yang sangat ringan hanya bisa berupa gangguan menelan. Kemudian apa sih yang menyebabkan stroke? Nah, ada beberapa hal yang harus kita pahami bahwa stroke disebabkan oleh banyak faktor. Tidak hanya satu penyebabnya. Kita kategorikan menjadi dua hal besar, yaitu satu, faktor yang tidak bisa dimodifikasi, yang kedua, faktor yang bisa dimodifikasi. Faktor yang tidak dimodifikasi itu apa? Yaitu faktor yang kita tidak bisa ubah, tidak bisa kita perbaiki, yaitu usia tua. Bagaimanapun juga kita tidak bisa membuat usia kita menjadi lebih muda lagi. Semakin hari usia semakin bertambah tua dan itu menjadi faktor risiko terjadinya stroke. Kemudian faktor-faktor yang bisa dimodifikasi yaitu kita bisa memperbaikinya. Yaitu satu, gaya hidup, yang kedua penyakit. Gaya hidup seperti apa yang menjadi penyebab stroke? Satu, merokok. Seorang perokok, dia memiliki faktor resiko yang lebih besar untuk terjadi stroke dibandingkan orang yang tidak merokok. Kemudian peminum alkohol atau minuman keras lainnya, itu juga menjadi penyebab terjadinya stroke. Yang ketiga, kebiasaan makan makanan junk food, makanan siap saji. Kemudian kondisi tubuh sendiri yang obesitas, ya, kita bisa memodifikasi semuanya dengan menghentikan merokok, menghentikan minum minuman beralkohol, mengganti makanan junk food dengan makanan-makanan yang lebih sehat dan menjaga berat badan supaya tidak terjadi obesitas.
Kemudian faktor yang bisa kita modifikasi yang lain apa? Yaitu penyakit. Penyakit-penyakit lain yang bisa menjadi faktor penyebab stroke yaitu 1. Hipertensi, 2. Diabetes mellitus atau penyakit gula, 3. Penyakit jantung, 4. Penyakit ginjal, 5. Stroke itu sendiri. Pasien yang sudah pernah mengalami stroke, dia memiliki kemungkinan yang lebih besar untuk terjadinya stroke yang berulang. Kemudian penyakit-penyakit gangguan darah, penyakit dislipidemia, yaitu kelebihan kolesterol atau kadar kolesterol yang tidak seimbang. Kemudian penyakit lain adalah sindroma metabolik. Sindroma metabolik itu apa? Yaitu penyakit-penyakit yang disebabkan oleh karena kadar metabolik yang sangat tinggi, baik itu kolesterolnya, gula, ataupun tensi. Nah, kita bisa memodifikasi penyakit-penyakit tersebut yaitu dengan mengontrolnya. Nah, kemudian bagaimana mencegah stroke? Tentu saja ketika kita sudah mengetahui faktor-faktor penyebab stroke tadi, kita bisa mencegah stroke itu dengan memperbaiki kondisinya. Bila mana kita sudah memiliki hipertensi, ya tentu saja itu yang harus kita kendalikan. Tensinya dijaga supaya dalam batas normal, yaitu di bawah 140/90. Bagaimana caranya? Ya tentu 1 dengan pengobatan, dengan kontrol rutin, dengan minum obat, ataupun menjaga makan makanan yang harus kita makan, yaitu memilih makanan yang rendah garam. Kemudian ketika kita sudah memiliki penyakit gula, ya tentu penyakit gulanya itu yang harus kita kendalikan. Tidak sekedar mengecek atau mengontrol, tetapi membuat kadar darahnya di bawah 200 sehariannya. Nah, bagaimana caranya? Kembali lagi, ketika kita sudah memiliki penyakit gula, berobat rutin, minum obat rutin. Apabila dengan obat tidak mampu mengendalikan, jika dibutuhkan dengan insulin, ya itu yang harus kita kerjakan. Menjaga makanan, asupan makanan supaya menghindari makanan yang meningkatkan gula. Kalau kita sudah punya penyakit jantung, ya tentu penyakit-penyakit yang kita miliki yang sudah ada harus dikendalikan supaya tetap terkendali. Nah, kalau untuk gaya hidup tentu yang kita harus memodifikasi. Yang merokok tidak perlu dikurangi merokoknya, tetapi harus dihentikan. Yang memiliki kebiasaan minum minuman keras tidak perlu dikurangi minuman kerasnya, tetapi langsung dihentikan. Kalau yang memiliki berat badan berlebih dikendalikan dengan banyak hal yang bisa kita kerjakan, baik itu mengurangi asupan makanan, terlebih yang lebih lagi adalah dengan beraktivitas, olahraga yang harus kita kerjakan. Ini sebagai informasi bahwa tekanan darah yang harus kita capai sehari-hari adalah di bawah kurang 140/90. Kemudian gula darah di bawah 200 ya. Kolesterol juga kita upayakan di bawah 150. Trigliseridanya di bawah 200. Nah, untuk obesitas, untuk berat badan, yang perlu kita perhatikan adalah lingkar perutnya. Jadi, lingkar perut untuk laki-laki kita upayakan kurang dari 90 cm dan untuk perempuan kurang di bawah 80 cm. Jadi demikian Bapak Ibu, bahwa penyakit stroke itu sangat bisa dicegah, yaitu 1 dengan cara mengontrol faktor risikonya yang sudah kita pelajari tadi, kemudian beraktivitas dengan olahraga, aktivitas makan makanan yang bergizi, makan makanan yang seimbang, makan makanan yang sehat, mengontrol kolesterol, mengontrol hipertensi, mengontrol kolesterol. Demikian Bapak Ibu sedikit informasi tentang mengetahui faktor risiko untuk mencegah stroke. Semoga pemirsa di rumah dapat mengambil hikmah dan manfaatnya. Salam sehat.